Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali kita berjumpa dalam Baruga Literasi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan seperti biasa pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku ya, yang dimana buku kali ini tentang seni menikmati hidup yang lebih seimbang, yang judulnya adalah Semua Ada Saatnya, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri dan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Buku ini dicetak pertama kali di Juni tahun 2011, dan kemudian buku yang saya pegang ini adalah cetakan ke-10 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri ini merupakan salah satu dari lebih dari 270 ya buku yang ditulis seputar tema-tema keislaman, ya, buku-buku sejarah, biografi, pendidikan dan karakter, dan 28 buku kurang lebih ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri ini tentang buku-buku anak, dan semuanya buku-buku itu adalah buku-buku bestseller. Nah, pada buku Semua Ada Saatnya ini yang kami pegang ini merupakan sebuah buku yang terilhami ya pada kisah ya Rasulullah SAW. Ya, kita kenal pada beberapa ya tahun lalu bahwa ketika itu sebagian sahabat Nabi ketika mencapai ketinggian spiritualnya, mereka menyangka bahwa seorang muslim itu mesti menjauhkan dirinya dari semua kenikmatan duniawi. Mesti serius dan keras, tidak tertawa, untuk selamanya mesti berada di dalam mihrab untuk beribadah di waktu malam dan siang. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka ya jalan tengah dalam masalah ini, seraya bersabda, satu waktu. Buku Semua Ada Saatnya yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad ini semuanya terdiri dari beberapa bab, ada 4 bab di dalamnya. Yang pertama adalah canda dan gurauan, ya, antara yang diharamkan dan dibolehkan. Kemudian ada juga tentang di bab kedua tentang petikan dan kutipan, memuat beberapa kisah yang banyak tersebar, diawali dengan taubat, ditutup dengan kerinduan kepada surga. Bab ketiganya tentang kisah singkat dan beberapa mujizat-mujizat dan korama, dan yaitu bab ketiga, dan bab keempat adalah beberapa kisah unik dan keajaiban. Nah, di bab pertama ini yang bercerita tentang berbagai kisah ya tentang canda dan gurauan ini, antara yang diharamkan dan yang dibolehkan. Di sini disampaikan beberapa dasar atau dalil Islam tentang pengakuan terhadap canda dan gurauan. Juga terdapat beberapa dalil dari sejarah Rasulullah SAW tentang legalitas canda dan gurauan itu. Ya, disingkat berbagai bentuk canda Rasulullah, beberapa peristiwa unik, kisah-kisah lainnya terkait tentang gurauan oleh beberapa sahabat, ya, gurauan beberapa ahli fikih dan gurauan beberapa ahli hadis. Juga ada etika batasan tentang canda, ya. Disebutkan juga ya bahwa manusia terhadap perihal canda itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ya orang yang menghabiskan waktu malam dan siangnya hanya dalam tawa, hanya dalam canda. Ini adalah jenis canda yang tercela, karena dengan perbuatan seperti ini ia keluar dari batas sikap pertengahan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang bermuka masam, sama sekali tidak pernah melihat senyuman di wajahnya. Ini juga tercela karena menyebabkan orang lain lari dan membencinya, apalagi ketika dia melakukan dakwah. Dan kelompok yang ketiga, perilaku manusia terhadap canda ini adalah, yang ketiga ini adalah golongan pertengahan yang berada dalam hidayah Rasulullah SAW, sesekali bercanda dan
mereka hanya bercanda dalam mengucapkan yang benar-benar saja. Ya, ada beberapa canda yang diperbolehkan, ya, ada beberapa gurauan yang diharamkan. Ya, beberapa gurauan ya yang diharapkan di antaranya adalah yang pertama itu ejekan dan mengolok-olok. Yang kedua, mencela dan memanggil dengan gelar yang jelek. Yang ketiga, menakut-nakuti dan membuat orang lain terkejut. Dan yang keempat adalah berdusta agar orang lain tertawa. Ya, kalau yang keempat ini ya mesti hati-hati ya, karena banyak sekarang bahkan bukan hanya mungkin ya mungkin bukan hanya orang yang sering komedi atau mungkin ustaz, bahkan ustaz itu jangan sampai hanya untuk ingin membuat orang tertawa kemudian ia melakukan dusta-dusta atau mengucapkan yang tidak benar. Itu di bagian pertama dalam buku Semua Ada Saatnya ini. Kemudian yang kedua adalah tentang berbagai kisah ya, tentang percik-percik taubat ya, tentang petikan dan kutipan beberapa kisah yang banyak tersebar ya, yang diawali dengan kisah-kisah taubat yang kemudian di akhir-akhir itu ada beberapa kisah tentang kerinduan kepada surga. Di buku ini di bab ini kurang lebih 190 kisah dalam bab ini ya, yang bercerita itu tadi tentang bagaimana kisah taubat ya, kemudian bagaimana kerinduan terhadap surga diawali dengan cerita tentang kisah tentang taubat dan kemudian diakhiri dengan kisah masukkan ke dalam surga karena rahmatmu. Itu di bab 2 ya, tentang percik-percik taubat. Kemudian di bab 3 di buku ini tentang percik-percik mukjizat dan karomah ya. Kurang lebih 29 kisah mukjizat dan karomah Rasulullah dan para sahabat ya, dimulai dari terbelahnya bulan, kemudian diakhiri dengan kisah Silah bin Asam dan singa. Itu beberapa mukjizat dan karomah di kurang lebih 29 lah. Kemudian ada di bab 4 tentang kisah-kisah unik ya, kisah-kisah ajaib. Kurang lebih 43 kisah unik dan ajaib dari buku ini ya, mulai dari seseorang yang dikisahkan seseorang yang gemar mendengarkan kisah-kisah mengagumkan sampai kisah pertemuan antara seorang kakek Romawi Kristen bertemu dengan cucu Arab Muslim. Ya, ini yang dikisahkan di bab keempat ini. Sehingga buku ini ya, kemudian di bagian akhir penulis mengajak kita untuk saling mendoakan ya, antara yang membaca dan juga mendoakan sesama pembaca dan juga mendoakan penulis. Buku Semua Ada Saatnya mengajak kepada para pembaca untuk menikmati hidup dengan membaca kisah-kisah menarik dan santai yang dapat menginspirasi dan memberi semangat, tentunya agar stamina spiritual iman kita selalu terjaga. Ya, buku Semua Ada Saatnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri ini diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Somad memang layak untuk kita baca ya. Bisa menjadi teman-teman kita ya di dalam keadaan santai, dan itu tadi ya, tentunya untuk meningkatkan stamina spiritual iman dan selalu terjaga di dalam hal-hal kebaikan. Sekira itu ya terkait dengan buku Semua Ada Saatnya ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah dan manfaat dari buku ini. Terima kasih untuk semuanya, dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.